Permintaan Bahrain kepada AFC untuk memindahkan venue pertandingan melawan Timnas Indonesia pada tanggal 25 Maret tahun 2025 mendatang telah menimbulkan sorotan dari berbagai pihak. Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) sebelumnya khawatir dengan keamanan para pemain mereka karena telah mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia pasca laga di Stadion Nasional, Rifa tanggal 10 Oktober tahun 2024 lalu. Oleh karenanya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, BFA pun meminta kepada AFC untuk memindahkan pertandingan di lokasi yang netral, alias di luar Indonesia. Dengan sigap, AFC telah merespons permintaan Bahrain dan akan membahas masalah ini dengan PSSI beserta FIFA. Salah satu pelatih legendaris Liga Indonesia, Jackson F. Tiago, mengungkapkan, permintaan Bahrain kepada AFC ini menurutnya adalah sebuah saywar. Dia menilai, Bahrain sengaja mengajukan permintaan tersebut agar membuat PSSI dan supporter Timnas Indonesia tertekan. Meskipun pada akhirnya, AFC tidak mengabulkan permintaan itu, Bahrain punya rencana lain. Menurut saya pribadi, mereka cuma menyebar sebuah saywar saja dengan catatan, mereka memberikan beban kepada supporter maupun PSSI kalau ada tindakan apapun mereka mungkin bisa lakukan sesuatu, kata Jackson dilansir dari YouTube Bola Bung Binder. Legenda Persebaya Surabaya itu mengingatkan agar supporter tidak melakukan hal apapun yang mengganggu Bahrain selama pertandingan nanti, seperti melemparkan sesuatu ke arah mereka. Sebab, hal itu bisa menjadi kesempatan Bahrain untuk melapor ke AFC. Mungkin mereka kalau hal seperti itu terjadi, mereka langsung bertindak. Menurut saya itu cuma saywar saja, mereka mau menyinggung kita di situ supaya kita terpancing emosi, melakukan sesuatu, ucapnya. Sehingga nanti mereka punya dasar untuk misalnya katakanlah pertandingan itu dihentikan atau pindah venue, makanya menurut saya itu rencana mereka memang menyebar sebuah saywar saja, lanjutnya. Lebih lanjut, Jackson memprediksi AFC dan FIFA tidak akan memenuhi permintaan Bahrain. Karena, sampai saat ini, pra-Piala Dunia ini tidak terjadi kejadian apapun di sepak bola Indonesia. Makanya menurut saya mereka menciptakan sebuah suasana yang dimana kita terpancing emosi. Kita tahu ya gimana kita orang Indonesia gimana kalau sudah diganggu sedikit, amarahnya keluar, ungkap Jackson F. Tiago. Sehingga nanti terjadinya sesuatu, mungkin di situ mereka bisa memanfaatkan kejadian itu untuk pindah venue atau apa, jelasnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kemungkinan besar bakal mencoret dan menepikan 3 pemain diaspora berikut saat hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024 mendatang, Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan hadapi Jepang. Berstatus sebagai tuan rumah, skuad Garuda diprediksi akan kesulitan menghadapi gempuran yang merupakan pemuncak klasemen sementara. Total dari 4 pertandingan yang telah dijalani, Jepang belum pernah tersentuh kekalahan dan hanya sekali kebobolan, bahkan satu-satunya kebobolan yang tercipta ke gawang Jepang adalah berkat bunuh diri pemain mereka sendiri saat hadapi Australia. Berbanding terbalik dengan Timnas Indonesia yang baru saja telan kekalahan tipis 2-1 saat bertandang ke markas China. Hasil tersebut membuat anak asuh Shin Tae-yong masih tertahan di urutan 5 klasemen grup C dengan torehan 3 poin. Menghadapi Jepang yang merupakan pemuncak klasemen, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan bakal mencoret 3 pemain diaspora berikut karena alasan berbeda. Jordi Amat, nama pertama adalah Jordi Amat. Pemain berusia 32 tahun ini kemungkinan bakal dicoret lantaran kondisi fisiknya yang masih belum pulih. Bahkan, Jordi Amat belum terlihat bisa tampil memperkuat klub Malaysia, Johor Darul Takzim setelah pulang dari Timnas Indonesia. Jordi Amat sendiri mengalami cedera jelang laga melawan China dan harus pulang lebih dulu ke Malaysia. Dengan menumpuknya stok pemain bertahan dan ditambah kehadiran Kevin Dix yang segera dinaturalisasi, sepertinya Shin Tae-yong tak akan mendapat banyak masalah jika harus mencoret Jordi Amat. Jordi Amat sendiri mengalami cedera jelang laga melawan China dan harus pulang lebih dulu ke Malaysia. Dengan menumpuknya stok pemain bertahan dan ditambah kehadiran Kevin Dix yang segera dinaturalisasi, sepertinya Shin Tae-yong tak akan mendapat banyak masalah jika harus mencoret Jordi Amat. Ivar Jenner, berikutnya adalah Ivar Jenner. Gelandang yang kerap menjadi tandem Tom Haye di lini tengah ini juga berpotensi besar bakal dicoret oleh Shin Tae-yong. Pasalnya,
Ivar Jenner tengah mendapat hukuman akumulasi kartu setelah mendapat kartu kuning beruntun saat hadapi Bahrain dan China. Meski bakal absen dan dicoret saat laga menghadapi Jepang, namun Ivar Jenner kemungkinan bakal tetap di bawah Shin Tae-yong untuk kualifikasi bulan November nanti. Sebab, hukuman Ivar Jenner bakal berakhir setelah menghadapi Jepang dan bisa dimainkan saat timnas Indonesia bertemu Arab Saudi. Elkan Bagot, terakhir adalah Elkan Bagot. Pemain kelahiran Thailand ini juga berpotensi besar dicoret dan tak dibawa saat timnas Indonesia menghadapi Jepang. Bukan karena cedera atau akumulasi kartu, Elkan Bagot kemungkinan tak dipanggil Shin Tae-yong karena masalah internal kedua belah pihak. Terbukti, Elkan Bagot sudah absen dan tidak dipanggil dalam 8 pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.